mau apa namanya? Maksudnya kalau misalkan kita ceramah ini, kayak kalau misalkan kita nasihat, kalau sudah orang keras hatinya, mau ancaman dari Allah seperti apa mereka enggak tembus, enggak ngurus. Karena apa? Sudah terbiasa makan haram. Tapi kalau misalkan orangnya lembut hatinya, insya Allah dia terima nasihat ya. Kita mau nasihat apapun, bahkan dari anak kecil. Ya orang tarim itu zaman dulu, tapi enggak tahu zaman sekarang. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah kita dikumpulkan di majelis yang penuh barakah ini. Dan mudah-mudahan Allah selalu merahmati kita dan keluarga yang kita cintai. Alhamdulillah melanjutkan kajiannya yang Jumat kemarin. Kemarin membahas tentang wara', di mana kita tahu sendiri wara' itu seperti apa ya. Sudah dijelaskan oleh Imam Haddad dan juga ditambahi oleh Abah. Ya, wara' itu sebenarnya wara' nih Pak. Dan di saat dimana wara itu bukan khusus untuk tertentu ya, bukan untuk khusus tertentu harus wali yang wara, enggak. Semua orang boleh untuk wara. Tapi terkadang kalau misalkan kita ini enggak bisa langsung ya, pelan-pelan waranya itu ya, pelan-pelan dulu apa, misalkan biasanya kadang di zaman sekarang nih orang banyak milih makan ya. Kebanyakan itu. Nah, itu kita tidak milih makan, kita makan yang ada di dapur. Nah, itu namanya wara, termasuk wara ya. Kadang kita datang kan, masak apa? Masaknya apa di dapur? Masak iwa aduh. Nah, sudah aduh itu sudah mengatakan apa? Bahwa kita bukan orang yang wara ya. Wis makan apa yang di dapur ya itu, wis makan apa makanannya ini ya, bismillah. Makan sudah. Ya. Tapi kalau tidak suka, jangan mencela. Kalau tidak suka, jangan menghina. Kalau tidak suka, jangan dimakan. Ya. Kalau kita makan maksa, kita makan kita yang tidak suka, itu bukan warok namanya. Tapi mendolimi diri kita. Nah, kalau kita makan sesuatu yang tidak kita suka, habis itu kita nanti ujung-ujungnya pasti apa? Menghina. Udah seneng, udah enak, ini loro. Apalagi makanan, kalau misalkan makanan yang membahayakan tubuh kita. Misalkan ikan bikin alergi, telur bikin alergi, tapi tetap kita makan, ya enggak boleh. Bukan warok itu namanya, tapi mendolimi diri sendiri. Ya, warok itu ada macam-macam. Sekiranya kita mampu untuk makan, terus kita enggak ngeluh makan itu namanya termasuk dari salah satu golongan warok. Ya. Dan warok itu sendiri ya harus halal ya, harus halal. Kalau misalkan makanan seadanya, enggak apa-apa, di dapur ada apa? Ada babi. Ya masa kita makan? Enggak mungkin kan. Harus yang halal. Warok harus yang halal dan tidak menyakiti diri ya. Masalah warok makanannya. Terus habis itu enggak makan yang berlebihan. Itu salah satu warok juga ya. Kadang pas motoran misalkan mau ke sini ya. Delok soto, delok gulai Maryam, aduh. Mandek sih. Mangan. Hari delok delok nasi mandi sih, mandek sih mangan sih kan. Ya, mangan tuh air itu ya. Makannya yang seadanya sudah, tidak berlebihannya. Sekiranya kita kita cukup sudah ya. Ini summalam rahimakumullah anna aqlal halal yunawwirul qalb wa yarqiquhu. Ketahuilah orang-orang yang dirahmati oleh Allah, katanya Imam Haddad, sesungguhnya makan yang halal itu apa? Yunawwirul qalb, memberi cahaya kepada hati. Wa yuraqqiquh, dan apa? Melembutkannya. Jadi kalau kita makannya selalu halal, kita makannya insya Allah halal, dan satu, tidak berlebihan, ya. Makanya halal dan benda tidak berlebihan, maka apa?
hati itu akan tersinari, dapat nurnya dari Allah Ta'ala. Terus habis itu apa? Kalau sudah dapat masuknya nur itu pasti apa? Melembutkan hati kita. Ya, hatinya pasti lembut ya. Bukan hatinya pas dibelah jadi lembut, enggak. Emang lembut hatinya ya. Sifatnya hati keras ya. Yang keras jadi lembut. Wajlibu lahu khasyah, dan memasukkan ketakutan. Maksudnya masukkan ketakutan, tambah takut sama Allah Ta'ala. Tambah khusyuk, walahul khusyuk li azimati, dan khusyuk kepada apa? Khusyuk pada keagungannya Allah. Khusyuk maksudnya apa? Khusyuk dalam sholat, dalam keibadahnya, semua dari dalam syariatnya Allah. Jadi bisa gampang khusyuk ya. Wa inassitul jawarihil ibadah wa ta'ah, dan memberi semangat kepada apa? Anggota tubuh untuk melakukan ibadah dan taat ya. Jadi hati-hati kalau kita malas ibadah, apa makanannya halal. Kita tanya diri kita, apa makanannya kita halal, kok malas ibadahnya. Kadang di syubhatnya apa orang sing ndak halal gitu ya. Naudzubillah. Jadi kita tanya diri kita, bagaimana sih mengatasi makanan yang sudah terlanjur masuk di dalam diri kita yang haram? Bagaimana? Apa disokro? Ndak. Lewis rong dina masa disokro? Ndak kan ya. Kalau sudah maksudnya kita kan ndak tahu halal haramnya, misalkan ya. Di jalan kita makan, tiba-tiba 2 hari kemudian ketangkap orangnya, tahu-tahu daging tikus misalkan dikai sate. Ya kan enggak tahu ya. Oh iki wong sing wingi aku mangan, ya Allah, mangan haram mana. Ya apa cara mengatasinya? Puasa. Banyak puasa. Untuk apa? Supaya menghilangkan. Puasa ini salah satu manfaatnya yaitu apa? Menghilangkan apapun yang di dalam tubuh kita ini haram. Lemak-lemak yang haram. Ya, cairan-cairan yang haram itu dihilangkan sama apa? Sama yang puasa. Jadi untuk menghilangkan yang haram kita puasa ya. Wa yuzahidu fid dunya wa yuraghib fil akhirah. Dan apa? Zuhud di atas dunia. Jadi zuhud apapun apa. Jadi kalau misalkan kita sering makan halal, zuhudnya kita sama dunia, zuhud kita. Tak mau dunia, tak mau banyak-banyak dunia, seadanya sudah. Barang fil akhirah, semangat. Kalau masalah akhirat semangat, hadir majelis, hadir ini. Iya. Kepada apa yang akhirat semangat zikir, semangat sholat sunnah, seperti itu ya. Kalau kita makannya halal. Kama qala alaihi wassalam li Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, atib tu'matak tustajabu da'watak. Wa huwa sababu qabul a'mal shalihah wa istijabu du'a. Dan ini kita makan halal adalah sebab salah satu amal-amal kita jadi soleh, pekerjaan kita jadi soleh, pekerjaan kita jadi baik, dan apa? Bisa mengistijab doa. Jadi kalau kita makannya halal terus, insya Allah istijab doanya terkabul sama Allah Ta'ala. Ya ini, dan Rasulullah SAW bersabda untuk Sa'ad ibn Waqqas radhiyallahu anhu, perbaguslah makananmu, maka apa? Akan diijabahi doamu, kata Nabi SAW. Jadi kalau misalkan kita memperbagus makan kita, bukan memperbagus apa ya, yang biasanya makan iwak pindang, dan ini iwak kakap, enggak, bukan. Ya, memperbagus itu maksudnya apa? Betul-betul halal kita punya makan. Oh, ini halal teman ini. Ya, bukan dari pindang mereka kakap, bukan ya. Wa amma akul haram wa syubhat fa sahibuhu ala dhiddi min jami'i hadhil khairat. Dan jikalau makan haram dan syubhat, maka apa? Kebalikan dari semuanya ini tadi. Seperti apa? Yusakil qalb wa yadlimu. Apa? Keras hatinya, dan apa? Yadlimu ini kayak apa? Kayak menghitam hatinya gitu, kayak apa? Sekiranya dia udah kayak tidak bagus, hatinya jadi tidak bagus gitu. Kalau makan haram. Wakidul jawarih taat, dan males itu anggota badan untuk apa? Untuk ketaatan. Jadi kalau sudah makannya haram pasti males sudah. Kalau mau
mau sholat males, mau ini males. Jangankan zikir ya, sholat aja yang dimana wajib pasti males dia. Kalau sudah terbiasa makan haram. Jadi hati-hati kalau makan haram nih bisa-bisa kita nanti apa? Yang aslinya sholat 5 waktu jadinya sholat 3 waktu, 2 waktu. Kadang orang ini apa? Apalagi kalau sudah makan haram ya. Makan minum haram itu pasti apa? Yang pasti lewat dari mereka subuh sama isya, pasti. Kalau orang makan haram. Kalau orang makan haram pasti yang dia sholat ini dilewati subuh sama isya. Soalnya apa? Pikirnya isya mari subuh, mari kerja, tidur. Terus yang biasanya orang-orang biasa kalau nelayan biasanya ini apa asar. Sholat asar tuh biasanya kalau para nelayan tuh kalau yang datang yang hanya pagi, yang nelayannya pagi biasa sholat asarnya itu sering lewat. Nah itu hati-hati ya. Tapi yang sering orang yang suka makan haram, suka ngelewati sholat itu apa? Subuh sama isya. Ada. Iya, tidurnya isya, ketemunya jam 7, jam 8. Itu kadang tidak mau sholat sudah. Duhur sama asar. Kadang kalau ketepaan sholat, kalau enggak. Gitu ya. Orang kalau sudah makan haram tidak ngurus. Mau wajib kayak apa, mau hukuman kayak apa, mau apa namanya? Maksudnya kalau misalkan kita ceramah ini, kayak kalau misalkan kita nasihat, kalau sudah orang keras hatinya, mau ancaman dari Allah seperti apa mereka enggak tembus, enggak ngurus. Karena apa? Sudah terbiasa makan haram. Tapi kalau misalkan orangnya lembut hatinya, insya Allah dia terima nasihat ya. Kita mau nasihat apapun, bahkan dari anak kecil. Ya orang Tarim itu zaman dulu, tapi enggak tahu zaman sekarang. Zaman dulu itu orang sakpiye, maksudnya umur 5 tahun itu bisa nasihati orang dewasa yang 60 tahun. Kenapa? Lembut semua hatinya. Kalau di sini, ente tuan sopo. Di sini anakku urip. Kayak gitu ya. Kalau dinasihati anak kecil pasti kayak gitu ya. Cek cilik ya hanuan, kadang gitu. Disendul sih. Ya. Itu kadang apa ya? Yaitu kebanyakan makan haram jadi tidak mau terima nasihat ya. Warqafid dunia dan apa? Tergila-gila sama dunia. Orang kalau misalkan sudah sering makan haram pasti dunianya ngejar dunia sampai seadanya dan itu dilakukan dengan cara apapun, menghalalkan segala cara. Kalau sudah hatinya hitam, hatinya jelek, sudah dia mau dapat dunia dengan menghalalkan segala cara, mateni uang, bohongi orang, segala macam ya, bayar orang ya. Wahwa sabab fi adam qabuli a'mal sholihah, dan semua ini dan makan haram ini adalah sebab tidak terkabulnya amal-amal soleh, tidak diterimanya amal-amal soleh sama Allah Ta'ala. Kalau sudah orang suka makan haram, dia mau sedekah berapa juta, dia mau sholat berapa rakaat, ratusan rakaat, dia mau kayak gimana, tidak diterima amalnya sama Allah Ta'ala. Kenapa? Karena makanan haramnya dia tadi. Jadi hati-hati ya, orang kalau suka makan haram, tidak mungkin diterima. Sudah tidak diterima, dosanya ngalir terus. Ya, apalagi kalau misalkan orang ini kadang ya makan ataupun sesuatu yang haram, contohnya orang ini ngajak minum biasanya, ngajak minum yang aslinya tidak minum, yang aslinya orangnya biasa aja, diajak minum sama si tukang minum ini, dia minum. Karena kenapa? Karena diajak sama tukang minum ini. Misalkan tukang minum ini tobat ya, sudah tobat misalkan diterima apa semua sudah. Misalkan amalannya terkafarah semua. Dan ini yang diajak masih minum, dosanya jari ya, masih ngalir. Kenapa? Karena dia yang ngajak. Ya, ada hadisnya itu ya, lupa tapi. Yang kalau misalkan ngajak kebaikan akan dapat pahala seperti orang itu melakukan tanpa mengurangi yang melakukan itu ya. Seperti itu atau kebalikannya seperti itulah. Bukan yang panjang itu. Yang panjang itu ada hadisnya yang mutoh itu. Itu banyak itu panjang hadisnya itu yang masalah
yang masalah yang apa mau itulah makanya ya. Bahwa sebab fi adamin waraddud doa dan ditolaknya doa. Kama fi hadits annahu alaihi salatu wassalam dzakar rajul as'ath akbar yamaddu yadahu ila samai ya rab mat'amu haram al hadits. Faqad taqaddama fahrisu ala aqlil halal wa ala istinabi haram kullul haras. Walaisal wara khasiyan bil aqli waqad bal huwa am fi jamil umur. Dan sudah dijelaskan sama Rasulullah SAW di dalam hadisnya yang seorang lelaki yang dia makan yang dipenuhi oleh debu dan dia mengangkat tangannya kepada Allah ke langit dan mengatakan ya Rabb akan tetapi makanannya haram. Tidak dilihat, tidak ditoleh sama Allah Ta'ala. Karena apa? Meskipun, jadi ibarat kata gini, meskipun di dalam keadaan kita merendahkan, betul-betul kan rendah diri sama Allah Ta'ala, akan tetapi makannya kita haram, tetap tidak ditoleh sama Allah Ta'ala. Ini ceritanya apa? Orang ini betul-betul dia di dalam keadaan rendah diri sama Allah Ta'ala, tapi karena makanannya haram, tidak diterima amal-amalnya sama Allah Ta'ala. Ya. Dan telah berlalu pembahasan yang itu tadi, yang hadis tadi. Maka apalah? Fahrisu ala aqlil halal. Maka carilah makanan-makanan yang halal dan jauhilah makanan-makanan haram. Dan tidaklah warok itu kata Imam Haddad, dan tidaklah warok itu dengan makan saja, dengan makanan saja. Nah, jadi warok itu bukan hanya makanan saja, bal huwa am fi jamil umur, dan warok itu semua perkara. Contohnya gimana? Seperti misalkan kita ada rumah kecil tapi masya Allah tenang kita di situ. Kadang kita ngelihat rumah besar, ya Allah, kepingin satu saat yang tidak puas sana kalau rumah kecil itu, kepingin yang kayak gini. Nah, memang tidak mustahil Allah mengabulkan. Cuma itu bukan sifat warok. Ya, kita punya rumah itu sudah alhamdulillah ya. Oh masya Allah sudah ada rumah, sudah kasihan yang orang-orang di luar tidak punya rumah kehujanan. Kita alhamdulillah punya rumah ya. Kalau dunia itu katanya ada kata-kata itu, kalau dunia itu lihat ke bawah, kalau akhirat lihat ke atas. Maksudnya gimana? Kalau dunia kita punya kita lihat yang di bawah yang tidak punya. Ya, misalkan teman baju kadang kan udah 2 tahun 3 tahun kita pakai, misalkan lebaran tidak ganti-ganti, misalkan ya Allah, lebaran tidak ganti-ganti, sedikit itu aja. Tapi ngelihat pengemis segala macam, mereka bahkan tidak mampu, bajunya mereka sebek-sebek. Kita bajunya masih bagus, tapi karena baju lama kita kayak ngeluh. Nah, itu dari situ kita lihat yang bawah, kayak gini. Tapi kalau akhirat kita lihat yang atas, misalkan fulan ini, masya Allah, sholatnya tiap hari 1000 rakaat. Nah, kita harus iri. 1000 rakaat, sholat duhanya 8, ini segala macam. Tapi bukan orangnya yang ngomong ya. Saya ini tiap hari sholat 1000 rakaat. Buat ngiri, buat tunjukkan bahwa dia enggak. Saya ini udah tahu ya, kalau uang ini kalau masuk tangan ini gatel saya kok mau sedekah. Asal. Ya, luar biasa orangnya. Kepingin dipuji, pengen diangkat kayak gitu ya. Jangan seperti itu. Kita ngelihat, ya masya Allah, ini misalkan memang masyhur ini orang ini, misalkan kadang kan orang itu masyhur kan, ada yang karena ibadahnya, masya Allah ini orang ibadah setiap hari. Jangankan gitu ya. Sampean sekarang nih, untuk hari ini, untuk zaman sekarang nih, bisa sholat duha dan sholat tahajud sehari 2 rakaat saja, itu sudah luar biasa. Istiqomah. Kalau sehari itu ya bodoh aja. Ya. Istiqomah, bisa saja itu saja sudah orang luar biasa pada zaman sekarang. Mungkin bisa-bisa pada suatu malam sampai bisa diangkat wali sama Allah ya. Tapi sudah wali semua ya di sini ya, wali muridnya. Kalau saya belum wali murid. Sudah jadi wali murid kan ya. Wali min auliyaillah maksudnya ya. Jadi wali. Cuma perkara begitu saja. Karena sudah betul-betul rusak zaman ini ya. Apa-apa itu tidak bisa istiqomah ya. Jangankan tahajud 2 rakaat. Kadang sholat duha 2 rakaat saja susah. Kadang ada yang menghalangi itu ada. Pasti itu menghalangi istiqomah itu ada. Makanya kita kalau sudah kuat istiqomahnya,
Kalau misalkan itu yang sudah saya bahas lama, kalau mau kuat istiqomahnya, jangan tinggal 40 hari. Insya Allah jalan sampai mati. Insya Allah. Saya tidak bisa janji, Allah yang janji. Insya Allah. 40 hari. Dan di mana itu semua perkara baik, katanya Habib Umar. Waktu itu Habib Umar pernah ngomong, kalau tidak salah ngomongnya seperti ini. Setiap perkara baik, kalau dia itu dijalankan selama 40 hari, maka insya Allah hidupnya terus sampai di dalam kebaikan. Misalkan mau sholat duha, atau mau qiraatul, mau baca Quran, mau terserah, pokoknya amalan baik. Kita lakukan istiqomah selama 40 rakaat, 40 hari. Jadi nanti kalau misalkan sudah selesai 40 hari itu, tidak sholat sehari itu kayak, ya Allah, kayak kita tidak sholat 5 rakaat gitu. Kayak salah satu kewajiban kita dia. Kayak gelisah gitu kalau tidak sholat. Seperti itu. Ya, tapi terkadang ya setelah 40 itu kadang ya ada yang putus, tiba-tiba males, tiba-tiba itu. Emang berat, namanya istiqomah berat ya. Sampai dibilang khairun, katanya Imam Haddad, katanya ulama. Al istiqomah khairun min alfi karamah. Katanya salah satu ulama mengatakan gitu. Istiqomah itu lebih baik daripada 1000 karomah. 1000 karomah itu apa sih? Ya kayak kita lihat, maksudnya yang kita baca, kita kaji di para ulama ya yang bisa terbang, yang bisa jalan di air, yang bisa. Itu karomah dari ulama, itu lebih baik, istiqomah lebih baik daripada itu 1000 kali. Bayangkan. Itu saking Saking di sini harganya istiqomah itu berat betul-betul ya. Sampai seperti itu ya. Wa'alaikum biiktisabi minal halal fa innal iktisabil ma'murun bihi wa fihi fadlun wa thawabun katsirun mahma saluhat fin niyyah. Hendaknya kalian mencari yang halal, mendapatkan yang halal, dan sesungguhnya mendapatkan yang halal itu ma'murun fi. Diperintah, suatu perintah dari Allah Ta'ala untuk mencari yang halal. Wa fihi fadlun, di dalam mencari itu kita mendapatkan fadilah, keutamaan, dan mendapatkan pahala yang banyak. Selama ini ada catatan, selama niatnya untuk mencari halal itu baik. Jadi kalau misalkan kita nyari halal tapi untuk yang sesuatu yang jelek, tidak baik, tidak dapat apa-apa dari Allah Ta'ala. Dapat sesuatu yang haram ya. Kalau kita niat nyarinya halal tapi niatnya buat haram. Misalkan kita nyari uang tapi buat minum. Ya, buat minum Minum Marimas buka. Ya, minum kayak gitu, minum sudah pokoknya ya. Bukan minum air pokoknya ya. Jadi yang asalnya nyarinya halal jadi haram karena niatnya dia nyari buat beli yang haram ya. Wa qala Nabi SAW, dan Nabi SAW bersabda, atib ma akala rajul min kasbi yaminih. Atyabu ma akala rajul min kasbi salih. Yang paling bagus dimakan sama lelaki, salah satu maksudnya dimakan oleh para lelaki, yaitu min kasbi yaminih, dari hasil jerih payahnya. Ya, jerih payahnya yang halal ya. Min kasbi yamin. Jadi paling bagus kalau misalkan kita dapat makanan yang halal yang dari kita mencari. Contohnya kita kerja, kita makan dari makanan yang halal ya. Jadi ibarat kata Rasulullah mengatakan kalau misalnya lebih baik kita makan dari payah kita sendiri daripada dari orang lain ya. Seperti itu ya. Wa qala alaihi wassalam, man amsakalla min amal halal amsa maghfuran lahu. Barang siapa, kata Nabi SAW, barang siapa yang sorenya kerja dan kerjanya itu kerja halal, maka di dalam sore itu dia diampuni oleh Allah Ta'ala. Jadi selama kita kerja, kita niatkan dengan niat yang baik, insya Allah selama kerja itu diampuni sama Allah Ta'ala. Jadi jangan bilang kerja itu buat nyari dunia atau enggak. Ya, kerja ini bisa-bisa kita dapat pengampunan dari Allah Ta'ala. Ya, jadi kita niatkan, ya kita kerja, kita niat yang baik, insya Allah semuanya menjadi rahmat dan maghfirah dari Allah Ta'ala ya. Falyanwil insan biktisabi syanhi dinih wa syani wajhata anil hajah ilan nas
wa kifayatin nafsi wa iyali wa tasadduq bima fadla min kasbi an hajati ala muhtajin min ibadillahi ta'ala fayakunu bidzalika aminan lil akhirah. Hendaknya manusia ini dia mencari, yaitu apa? Mencari halal, yaitu kerja dengan halal. Dia itu apa? Kerja karena agamanya. Maksudnya kerja karena agamanya apa? Niatnya baik. Dan kerjanya ini dia gunakan untuk apa? Supaya dia menjauhkan dari hajat-hajat manusia. Maksudnya gimana? Supaya kita tidak minta-minta sama manusia. Kita kerja untuk diri kita supaya menjauhkan dari para manusia-manusia yang maksudnya kita, para manusia untuk kita berhajat sama mereka. Jadi kita hajatnya kita sama Allah Ta'ala saja. Kita kerja karena Allah Ta'ala ya. Dan untuk apa? Salah satu niat kerja itu untuk mencukupi dirinya dan keluarganya. Jadi ini niat yang ketiga. Niat yang pertama untuk agamanya, niat yang kedua untuk menjauhi dari apa yang hajat manusia, dan ketiga untuk mencukupi dirinya dan mencukupi keluarganya, dan apa? Untuk bersedekah dengan lebihnya, an hajatil muhtajin, kepada orang-orang yang membutuhkan dari hamba-hamba Allah Ta'ala. Dan ini katanya Imam Haddad, fayakunu bidzalika aminan akhirah. Orang-orang seperti ini adalah orang-orang pekerjanya akhirat. Jadi dijuluki sama Imam Haddad pekerja akhirat. Sudah kerja dapat uang, dapat pahala lagi sama. Nah ya, pekerja akhirat kata Imam Haddad. Falyahdar kullal hadri man ayyastaghila bisababil kasbi an faraidillah ayyaqa bisababi fi maharimillah fa yaksiru bidzalika fi dzalika dunyahu wa akhirah wa dzalika huwa khusran mubin. Maka hati-hati, betul-betul hati-hati katanya Haddad. Sesungguhnya kalau kita bekerja karena apa? Bikasbi an faraidillah, terus meninggalkan kewajiban-kewajiban dari Allah, atau karena kita kerja ini kita jatuh kepada keharuman, maka apa? Dia khusran, yaitu katanya Imam Haddad, dia itu adalah orang yang meruginya dua, dunia dan akhirat. Maksudnya piye ini cari kerja tapi kok misalkan jauh dari fardunya Allah Ta'ala. Ini kebanyakan orang kerja seperti ini. Contohnya kalau misalkan apalagi hari Jumat ya. Sholat Jumat itu banyak orang meninggalkan sholat Jumat karena kerjanya. Nah ini adalah orang-orang yang tidak betul ini. Karena takutnya apa. Kalau memang kerja, takut apa? Bisa, kalau bisa disempatkan sholat Jumat ya. Jangan sampai karena kerja kita ninggalkan sholat Jumat ya. Alhamdulillah ya. Terus kadang apa? Karena kerja ninggalkan sholat. Misalkan kerja pengantar barang keluar kota. Sudah mau nyampe, maghrib mau habis. Misalkan, nang rest area sih. Kemarin ini tutup lapor area, tapi misalkan tidak rest area hilang, maksudnya kalau misalkan sudah sampai kotanya habis maghribnya udah get no. Nah kadang orang itu apa meninggalkan sholat karena kerja. Ya jangan seperti ini. Karena apa? Karena ini menjadi orang menjadi merugi dua, yaitu dunia dan akhiratnya. Sudah dia capek dapat dosa. Karena apa? Karena kerjanya meninggalkan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Dan di sini dan opsi yang kedua yaitu apa? Dia kerja karena kerja ini jatuh kepada keharuman. Misalkan apa? Kerja kan ini banyak ya. Misalkan karena kerja ini tiba-tiba misalkan kerja jadi penjaga bar. Dia kerja tapi apa? Minum, karena kerjanya haram, jadi haram kerjanya ya. Seperti itu ya. Jadi dua golongan ini adalah dua golongan yang dia itu dunia dan akhiratnya merugi. Ya, sudah capek dapat dosa. Na'udzubillah min dzalik. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan sedikit ini bermanfaat dan mudah-mudahan Allah Ta'ala selalu merahmati kita dan Allah Ta'ala selalu memberikan kita rezeki yang halal dan thayyiban barakan fi kepada kita dan keluarga kita cintai. Amin amin ya rabbal alamin.